Ya, sore ini berlangsung big match Liga 1 Indonesia antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Meski performa Macan Kemayoran tengah menanjak, caretaker Persib Heri Setiawan yakin pasukannya bisa mengalahkan tim ibu kota. Saat menjelang laga kontra Persija Jakarta, Persib Bandung menggelar latihan intensif di bawah asuhan caretaker pelatih Heri Setiawan di lapangan Lodaya Bandung. Selain menggelar latihan fisik ringan, dalam latihan tersebut Heri Setiawan juga meminta anak asuhnya untuk menggelar game ringan. Selain telah merancang taktik dan strategi yang tepat untuk menghadapi Persija, Heri juga mengaku keberadaan Bobotoh menjadi tambahan motivasi bagi Persib untuk merebut angka maksimal. Kan terakhir kita ya di H-1 ini kan hanya conditioning aja ya. Kita kemarin terakhir kita H-2 itu persiapan kita strategi di sana, kita harus berbuat apa yang buat nanti besok insya Allah kita akan berbuat sesuatu, kita akan patahkan tren positif Persija insya Allah. Mudah-mudahan semua pemain pun dalam keadaan sehat walafiat, berbuat semaksimal mungkin, harga mati buat Persib insya Allah 3 poin. Ini akan menjadi ujian kedua bagi Heri Setiawan menjadi caretaker tim. Sebelumnya, Persib punya catatan manis saat tangan Heri saat Janur tidak bisa mendampingi tim karena menunaikan ibadah umroh. Saat itu, Persib mampu mencatatkan kemenangan atas tim puncak klasemen PSM Makassar dengan skor 2-1. Meskipun Persib Bandung tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, namun Heri yakin mental pemain telah kembali naik. Persib pun masih harus bermain tanpa Sergio Van Dijk yang cedera. Sedangkan Gian Zola dan Febri Haryadi masih harus berjuang bersama tim nasional di Piala Asia U23. Sementara striker asing mereka, Carlton Cole, tidak menutup kemungkinan akan bermain di laga nanti. Freddy Bangun, Bandung. Sementara itu, kubu Persija Jakarta enggan menganggap duel lawan Persib sebagai El Clasico Indonesia. Tim Macan Kemayoran lebih suka menganggap ini sebagai pertandingan biasa seperti lawan kontestan lain. Di saat Persib memberikan perhatian lebih pada pertandingan syarat gengsi ini, lain halnya dengan Persija yang yakin bisa membawa pulang 3 poin dari laga yang berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu petang. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com, pelatih Persija Stefano Cugurrateko tetap mewaspadai kehadiran pemain Persib seperti Michael Essien dan Atep. Namun kembalinya penyerang Bruno Lopez setelah sebelumnya dibekap cedera menjadi senjata ampuh tim Macan Kemayoran untuk bisa meraih poin. Teko menganggap kekalahan dari Espanyol dalam laga uji coba beberapa waktu lalu tidak mempengaruhi mental bermain anak asuhnya. Terlebih pada laga uji coba itu, Teko banyak mengistirahatkan pemain utamanya. Duel panas Persib versus Persija menjadi fokus di halaman olahraga cnnindonesia.com akhir pekan ini. Saya akan mengulasnya dengan Jun Mahares selaku jurnalis olahraga cnnindonesia.com. Selamat datang Bung Jun di Studio 2 CNN Indonesia. Ini Anda siapanya Riyad Mahrez ya? Ya, kira-kira saudara tirinya. Saudara tiri ya, berarti tepat sekali kita mengundang Anda di sini untuk membahas pertandingan panas antara Persib melawan Persija ini ya. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang menjadi fokus di cnnindonesia.com ketika memang pertandingan ini pastinya menyedot cukup banyak perhatian, baik itu publik di kota Bandung dan juga Jakarta pastinya. Ya, Rian. Kalau cnnindonesia.com kali ini sportnya kita membahas fokus tidak hanya soal teknis di lapangan, tapi kemudian drama dan persoalan non teknis lainnya yang selalu menjadi perhatian publik itu. Keamanan, apalagi jadi bumbu-bumbu menarik lah di dalam pertandingan sepak bola. Baik, terkadang memang bumbunya jauh lebih menarik dibanding hidangan aslinya ya. Betul. Baik, kita akan melihat kalau di sini sendiri di fokus kita mulai dari mungkin 5 laga terpanas Persib versus Persija. Ini saya lihat dari seluruh waktu yang ada di sini itu merupakan artikel terbaru ya, 13.04 baru dikeluarkan. Apa yang menarik dilihat dari 5 laga terpanas ini, Bung? Ya, kalau membicarakan sejarah pertandingan kedua tim dari masa ke masa, sebetulnya rivalitas mereka itu rivalitas klub itu terjadi eranya 80-an ya, di zaman perserikatan, karena mereka berjaya di masing-masing zaman yang berbeda. Tapi kemudian di era 2000-an itu lebih kepada rivalitas supporter yang membuat gengsi kedua klub semakin panas. Ada beberapa pertandingan yang kita rangkum yang menarik. Pertama adalah Piala Yusuf 1976, ini turnamen besar yang dihelat di Makassar, diikuti tim-tim besar
zaman perserikatan pada saat itu termasuk Persija dan Persib. Baik. Pada akhirnya mereka bertemu di final 10 Februari 1976. Aha. Kemudian yang menarik adalah Persija akhirnya mundur WO karena merasa dicurangi. Persija mundur karena merasa dicurangi. Ya, 2 gol yang mereka sarankan dianggap wasit adalah offside. Kemudian Oke. pelatih pada saat itu Sucipto Suntoro meminta pemainnya untuk keluar lapangan untuk tidak melanjutkan pertandingan. Aha. Alhasil Persija disebut kalah WO dengan Persib kemudian menang WO 7-0. 7-0, baik, itu dari sekitar 30 tahun yang lalu ya. Kalau kita Ya. melihat yang terbaru, mungkin kalau di sini ada Liga Super Indonesia tahun 2013 pada saat itu ya. Apa yang menarik yang bisa dilihat dari laga terpanas di tahun 2013 ini? Ya. Kalau 2013 mereka batal bertanding. 2013 ini kemudian bus Persib yang hendak menuju ke Stadion Gelora Bung Karno dilempari oknum supporter yang kemudian diklaim adalah supporter Persija. Baik. Kacanya pecah, terus kemudian ini yang membuat panitia pelaksana pertandingan membatalkan pertandingan, kemudian Persib balik ke Bandung. Oke. Kemudian PSSI menjadwalkan ulang untuk bertanding di Yogyakarta pada saat itu. Dan oke, kita kembali mengerucut sekarang mengenai persoalan pertandingan yang kita melihat, Anda sudah menyebutkan beberapa kali, ternyata bukan hanya teknis dan strategi di lapangan, tapi juga drama tidak hanya dari para pemain ya, para supporter juga yang justru terkadang membuat drama ini menjadi panas, menjadi syarat gengsi. Tetapi kalau kita berbicara, hampir dari tahun ke tahun ketika Persija atau Persib bertemu di lapangan, justru potensi-potensi konflik itu mungkin terjadi di lapangan. Sebenarnya seperti apa rekonsiliasi yang harus dilakukan agar laga tetap berlangsung panas hanya di dalam lapangan, seperti itu, tidak menjalar kemana-mana? Iya, perseteruan supporter ini bermula tepatnya di era 2000-an ya, di era milenium. Ini mereka sering kali terlibat pertikaian justru bukan di dalam stadion pada akhirnya, di luar stadion ketika Persija melawan tim lain di Bekasi gitu. Di situ mendapat serangan dari oknum supporter. Baik. Sebaliknya Persib juga bertikai, Bobotoh juga mendapat serangan dari The Jackmania di tengah jalan. Begitu kira-kira. Berarti memang tetap ada ya penyerangan seperti ini. Tapi kalau kita bertanya kepada sejumlah pemain, seperti sebelumnya juga saya juga membaca cnnindonesia.com, Ismail Sofyan sempat menunjukkan optimismenya akan menang di laga kali ini melihat track recordnya. Tetapi ketika dipertanyakan solusi agar tidak lagi konflik seperti itu, bahkan Ismail juga belum punya pilihan. Anda sendiri melihat apa yang seharusnya mungkin dipersiapkan baik itu dari pengatur pertandingan agar pertandingan ialah pertandingan nggak merembet kemana-mana begitu? Ya, rekonsiliasi ini pernah digelar sama Menpora pada saat itu, Roy Suryo ketika itu 2014 dengan tajuk Deklarasi Bogor. Ada 6 petisi perdamaian yang disetujui kedua pemimpin pada saat itu, Lariko Ranggamone dan Heru Joko. Tapi kemudian hasilnya menguap. Sebulan kemudian mereka bertemu, Persib menjamu Persija, harusnya di Jalak Harupat, tapi Balik lagi. tidak boleh, Boleh. diperbolehkan untuk hadir. Begitu. Terus kemudian rekonsiliasi mulai dibangun lagi oleh inisiasi dari Ketua Umum Jackmania sekarang, Ferry Indra Syarif, ketika Ramadan kemarin. Dia melontarkan keinginannya untuk bertemu dengan petinggi Viking di situ untuk menyelesaikan pertikaian yang sudah lama mengakar sampai ke anak-anak yang anak-anak tanggung lah. Anak-anak tanggung baru mengenal sepak bola juga yang disorot justru konflik ini ya. Ya. Nah, setelah 4 hari setelah Lebaran saya ketahui Ferry ini Ketua Umum Jackmania bertemu Heru Joko, bahkan dia ke makam salah satu pentolan Viking yang terkenal, Ai Betik gitu. Itu adalah inisiasi yang sangat positif. Baik. Yang dibangun dari kelompok elit yang kemudian harus semoga bisa diikuti sama yang Nah, teman-teman di bawah. Bung Jun, ini juga kalau kita berbicara mengenai kedua laga ini ada juga yang menarik, misalnya seperti pemain yang pernah sebagai maung dan juga sebagai macan begitu ya. Ibaratnya ini kan bisa dikatakan saingan atau musuh bebuyutan lah bahasa awamnya begitu kan. Tetapi ketika mereka sempat main di Persib, sempat main di Persija, dan kemudian kalau kita lihat yang terbaru
2017 ini ialah Maman Abdurrahman. Anda melihat seperti apa penerimaan mungkin publik dari Stadion Bandung Lautan Api terhadap kedatangan Maman di sana? Ya, Maman sendiri cerita kepada kami, dia mendapat sambutan yang dua sisi ya, di satu sisi negatif, kemudian positif. Ada yang masih menghormati dia sebagai mantan pemain Persib, kemudian ada yang tidak juga, yang mencerca dia habis-habisan di media sosial, begitu. Pada akhirnya dia harus berdiri di klubnya saat ini gitu, dan tidak meladeni cercaan dari supporter dari Persib, begitu kira-kira. Baik, berarti dia nggak meladenin ya. Terakhir juga dia sempat mengupload sebenarnya foto tentang Persib itu ya menjelang pertandingan, itu juga mungkin unik, salah satu bentuk penghargaan terhadap Bobotoh ya. Dan kalau Anda melihat sendiri terlepas dari baik itu drama di luar lapangan, Anda melihat apakah tekanan cukup besar pada Persib karena dia walaupun tuan rumah, tapi kalau kita lihat dalam beberapa laga sebelumnya mendulang hasil negatif, sementara Persija lagi baik-baiknya, ada di peringkat 4, sementara Persib di peringkat 14. Seperti apa nanti jalannya pertandingan? Apakah Persib akan cukup mampu mengungguli Persija pada laga di Bandung Lautan Api ini? Iya, kalau kita berbicara teknis, memang Persija diunggulkan untuk kali ini ya. 10 laga terakhir mereka tidak pernah kalah, sementara Persib kalau 5 laga terakhir 2 kali mendulang kekalahan dan imbang. Begitu. Tapi kalau big match seperti ini, mental yang jadi kunci dalam permainan. Ketika mentalnya terganggu, konsentrasi buyar di lapangan, sepositif apapun yang Persija raih beberapa pekan terakhir, bisa kandas. Baik. Prediksi skor terakhir berapa? Prediksi skor saya kira Persija bisa menang 2-1 karena mereka lebih unggul dalam lini depan, sementara Persib sedang minim sekali, karton call juga tidak sesuai ekspektasi, kemudian Van Dijk juga cedera, hanya Shohei Matsunaga dan Tantan yang ada di situ. Baik, kita tunggu nanti seperti apa jalannya pertandingan. Bung Jun Mahrez, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Dan jangan lupa salam kepada saudara tiri Anda tadi ya, Riyad Mahrez ya. Terima kasih Rian. Yo, sama-sama. Dan sejumlah informasi menarik pasti juga Anda bisa mengakses melalui cnnindonesia.com karena memang sejumlah informasi dunia olahraga sudah hadir di sana termasuk fokus terhadap pertandingan big match antara Persib melawan Persija.